Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrahu tuma'ninatan lil qulub wa jalallaha an raini dunub wa danasil uyub wa matradatan liwaswasil khannasil kadhub wa sababan muwassalan ila kashfil asrar wa mutala'atil ghuyub wa salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin ad-da'i ila kulli amrin mahbub wa fi'lin matlub wa ala alihi wa ashabihi al-muktafina sabilahu ala khairin uslub. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatid, wabil khusus ketua DKM yang kami hormati, Bapak Ketua Majelis Subuh Al-Ahad beserta jajarannya, dan yang kami hormati seluruh jamaah Majelis Subuh Al-Ahad yang mudah-mudahan senantiasa kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, kekuatan, hidayah, taufik, dan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya yang tentunya kita tidak akan mampu menghitungnya. Dengan nikmat-nikmat tersebut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni talabul ilmi. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa amalkan dalam kehidupan kita untuk bekal menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ta'lim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari beberapa jamaah yang baik secara langsung maupun secara online melihat dari channel MSA atau Majelis Subuh Al-Ahad, ada beberapa jamaah yang mengusulkan, yang meminta agar supaya dikupas tafsir surat Al-Fatihah beserta keutamaannya. Insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan izinnya kami berusaha untuk itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita penuhi permintaan itu. Tentunya saya selalu bermohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah barang tentu ya, tafsir surat Al-Fatihah itu tidak mungkin tuntas, tidak mungkin kelar dalam satu pertemuan. Kenapa? Karena Al-Fatihah walaupun bahasanya lugas, bahasanya simple kalimat-kalimatnya, tetapi makna yang terkandung di dalamnya jauh, sangat dalam, sangat luas. Ya, jadi makna yang terkandung di dalamnya sangat luas, walaupun bahasanya simple, kalimatnya simple, sederhana, lugas, sekali lagi, tapi makna yang terkandung di dalam Al-Fatihah sangat luas. Sehingga sekali lagi tidak mungkin kelar dalam satu pertemuan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita bisa berhitung berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah sehari semalam. Berapa kali, Pak? Bu? Minimal 17 kali. Ya, minimal 17 kali. Kalau salatnya lengkap 17 kali. Orang mukmin yang taat, orang muslim yang taat 17 kali membaca Al-Fatihah. Belum ditambah salat duha, salat qobliyah, ba'diyah, salat tahajud. Mungkin bisa kita semua bisa 20 kali, 30 kali membaca surat Al-Fatihah sehari semalam. Kecuali mungkin ada yang membaca Fatihah cuma 3 kali sehari. Ya Pak ya. Kalau salatnya maghrib doang. Ya. Tapi orang di sini, kita ini yang hadir di sini, mudah-mudahan tidak golongan itu. Ya. Minimal kita semua sehari berapa? 17 kali.
Kalau sehari 17 kali, sehari semalam kita 17 kali membaca Al-Fatihah, dari kecil sampai sekarang besar, sampai sekarang tua, sudah berapa ribu kali kita membaca Fatihah? Sudah berapa ratus kali, sudah berapa ribu kali kita membaca Fatihah? Kira-kira berapa kali ya? Banyak ya Pak ya? Tidak, banyak sekali. Nah sekarang pertanyaannya, sekian banyak kita membaca Al-Fatihah, beribu-ribu kali kita membaca Al-Fatihah, sudahkah kita memahami dengan betul? Sudahkah kita memahami isi kandungan Al-Fatihah dengan sungguh-sungguh? Ini pertanyaannya. Makanya kalau belum, wajar misalkan kita merasa kok salat kita susah untuk khusyuk misalkan. Kenapa salat kita kok susah khusyuknya? Bagaimana mau khusyuk kita sementara kita tidak paham apa yang kita baca? Termasuk adalah surat Al-Fatihah. Oleh karena itu, disampaikannya tafsir Al-Fatihah ini salah satu tujuannya agar supaya kita nanti bisa lebih khusyuk lagi ketika sholat. Amin ya rabbal alamin. Karena kita bisa memahami dan lebih memahami isi Al-Fatihah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kali ini saya hanya menyampaikan muqaddimah surat Al-Fatihah. Muqaddimah surat Al-Fatihah. Di dalam muqaddimah surat Al-Fatihah ini ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan. Ada 3 poin penting. Yang pertama, di manakah diturunkannya surat Al-Fatihah? Di mana diturunkannya surat Al-Fatihah? Yang kedua, nama-nama surat Al-Fatihah. Kemudian poin yang ketiga, keutamaan dari surat Al-Fatihah. 3 poin penting nih. Jadi yang pertama apa tadi? Di manakah diturunkannya surat Al-Fatihah? Kemudian yang kedua, nama-nama surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga, keutamaan atau fadilah surat Al-Fatihah. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah di manakah diturunkannya surat Al-Fatihah? Menurut Imam Husain bin Mas'ud Al-Baghawi, penyusun kitab Tafsir Al-Baghawi, wafat pada tahun 1122 Masehi. Dalam tafsirnya beliau mengungkapkan ada 3 pendapat di mana diturunkannya surat Al-Fatihah. Kata beliau, wahiyya maqiyatun ala qauli aksarin. Yang pertama, pendapat yang pertama, surat Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah, atau termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Surat Makkiyah itu surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini pendapat yang pertama, dan ini pendapat mayoritas ulama-ulama ahli tafsir, termasuk dalam tafsir Jalalain ini, yaitu Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini pendapat yang pertama. Kemudian waqala Al-Mujahid wa Atta bin Yasar wa Zuhri. Imam Mujahid, Imam Atta bin Yasar dan Imam Zuhri, beliau berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu madaniyatun, termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah, surat Madinah, yang diturunkan di Madinah atau diturunkan setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini pendapat yang kedua, kata Imam Mujahid. Mujahid itu adalah ulama besar kalangan tabi'in. Kemudian wakila nazalat maratain, dan ada juga yang berpendapat surat Al-Fatihah itu diturunkan 2 tahap. Nazalat maratain, maratan bi Makkah wa maratan bil Madinah. Sebagian diturunkan di Mekah, sebagian diturunkan di Madinah. Jadi ada 3 pendapat Pak ya. Yang pertama yang berpendapat bahwa surat Fatihah diturunkan di Mekah atau surat Makkiyah. Yang kedua diturunkan di Madinah atau surat Madaniyah.
Kemudian yang ketiga ada yang berkata diturunkan di Mekah dan juga diturunkan di Madinah. Dua fase, ya, dua kali diturunkan bertahap. Sebagian diturunkan di Madinah, sebagian diturunkan di Mekah. Ya. Tapi mayoritas ulama termasuk ahli tafsir Imam Jalaluddin Al-Mahali, beliau berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu termasuk Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ini mayoritas pendapat ulama. Ini pengetahuan untuk kita, ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bagian yang pertama. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah nama-nama surat Al-Fatihah. Nama-nama surat Al-Fatihah. Banyak, Bu, nama-nama surat Al-Fatihah. Imam Najmuddin, ulama yang hidup pada abad ke-9 Hijriah, beliau berpendapat surat Al-Fatihah mengungkapkan ada 30 nama. Ada berapa? 30 nama. Banyak apa nih? Banyak ya? 30 nama, Bu. Imam Qurtubi dalam tafsirnya ada 12 nama. Beliau mengungkapkan ada 12 nama. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan kalau dihitung ada 10 nama. Ya, banyak nama nih, Pak. Tafsir surat Al-Fatihah ada berapa tadi? Yang paling banyak 30 nama. Yang masyhur apa, Pak? Yang kita tahu kira-kira apa saja? Yang pertama Ummul Kitab, ya, Ummul Kitab atau Ummul Quran. Kemudian apa lagi? Sabul Masani. Kemudian apa lagi? Asy-Syifa dan lain sebagainya, As-Shalah, ya. Tapi yang masyhur, yang sering kita dengar, yang pertama adalah Al-Fatihah itu sendiri atau Fatihatul Kitab, yang kedua As-Sabul Masani, yang ketiga Ummul Kitab atau Ummul Quran. Nah, yang kita bahas tiga ini. Ya, yang kita bahas sekarang ini tiga ini saja, ya, nama-nama surat Al-Fatihah. Yang pertama adalah Fatihah tersebut, nama Fatihah itu sendiri, atau bahasa lainnya Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah. Siapa yang menamakan ini? Siapa yang menamakan Fatihah atau Fatihatul Kitab? Rasulullah sendiri. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasul bersabda, Al-Fatihah, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Nah, Fatihatul Kitab di sini apa, Pak? Surat Al-Fatihah, ya. Kemudian kenapa kok dinamakan Fatihatul Kitab? Kenapa dinamakan Fatihatul Kitab? Pertama alasannya karena setiap orang yang baca Al-Quran didahului dengan baca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, wa biha tubtahu qira'atu fis shalah. Yang kedua, kenapa dinamakan Al-Fatihatul Kitab atau Al-Fatihah? Karena surat yang pertama kali dibaca di setiap rakaat salat sebelum membaca suratan yang lainnya. Ya, surat yang pertama kali dibaca di dalam salat adalah surat Al-Fatihah sebelum suratan yang lainnya. Ini alasan yang kedua. Kemudian alasan ketiga, kenapa dinamakan Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab? Ya, Fatihatul Kitab khatton. Alasan yang ketiga karena di mushaf-mushaf Al-Quran, penulisan Al-Quran di mushaf-mushafnya selalu didahului dengan surat Al-Fatihah. Coba kalau kita buka mushaf Al-Quran, ya, itu yang pertama surat apa, Pak? Bu, surat Al-Fatihah. Nah, itu alasannya. Ini nama yang pertama apa? Fatihatul Kitab. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian nama yang kedua, tadi sudah disinggung apa? As-Sab'ul Masani. As-Sab'u 7, Masani banyak arti. Nah, Masani itu ada yang mengartikan berturut-turut. 7 ayat yang berulang-ulang. 7 ayat yang berulang-ulang. Siapa yang menamakan Sabul Masani ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 87. Nanti Bapak bisa lihat surat Al-Hijr ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim." Wa laqad atainaka sab'an minal masani, dan sungguh aku telah berikan
kepada engkau wahai Muhammad, aku telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sab'an minal masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anil azim, dan Quran yang agung. 7 ayat yang diulang-ulang ini apa, Pak? Al-Fatihah, ya. Ini dalil, ya, yang menyatakan bahwa salah satu nama dari Al-Fatihah adalah Sab'ul Masani. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa dinamakan Sab'ul Masani? Sabun 7, Masani tadi apa tadinya? Artinya berulang-ulang. Kata Imam Baghawi, 7 ayat yang berulang-ulang. Ya. Ulang-ulang pada rakaat salat maksudnya. Dibaca berulang-ulang pada rakaat salat. Kemudian kenapa dinamakan Masani? Itu bisa diambil dari kata sana, memuji Allah. Ya. Dalam surat tersebut ada kalimat yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kenapa dinamakan Sab'ul Masani? Masani di sini berasal dari kata istisna. Berasal dari kata istisna, pengecualian. Ya, pengecualian. Kata Imam Mujahid, kenapa dinamakan Sab'ul Masani? Karena pengecualian. Wa qala Mujahid sumiyat masaniya li anna Allah taala istisna li hadhil ummah. Dikatakan Sab'ul Masani surat Al-Fatihah itu karena pengecualian, dikecualikan. Surat ini tidak pernah diturunkan kepada umat-umat sebelumnya kecuali hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, pengecualian. Ya, istisna. Diambil dari istisna. Surat ini tidak pernah diturunkan kecuali hanya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, nama yang kedua. Kemudian yang ketiga, namanya Ummul Quran atau Ummul Kitab. Ummul Quran atau Ummul Kitab. Apa dalilnya? Siapa yang menamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab ini? Yaitu Rasulullah SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah bersabda, Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Masani wal Quranul Azim. Rasulullah memberikan nama Al-Fatihah 4 sekaligus. Ya, kata Rasulullah, walhamdulillah, alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa Sab'ul Masani wal Quranul Azim. Alhamdulillah itu adalah Ummul Quran, juga Ummul Kitab, juga Sab'ul Masani, dan Quranul Azim, Quran yang agung. Nah, kenapa dinamakan Ummul Quran? Ummu itu apa artinya, Pak? Ummu apa artinya, Bu? Ibu. Ibunya Al-Quran. Menurut Imam Al-Baghawi dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kenapa dinamakan Ummul Quran atau Ummul Kitab? Li'annaha aslul Quran minha budiyal Quran. Karena itu adalah intisarinya Al-Quran. Surat Al-Fatihah itu adalah intisari dari Al-Quranul Karim, sehingga dinamakan Ummul Quran. Seluruh Al-Quran yang 114 ayat dan 30 juz itu semua intinya ada di mana, Pak? Intinya ada di surat Al-Fatihah. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua. Masih banyak nama-nama yang lain, karena mengingat waktu sudah 3 aja yang masyhur, ya Bu ya. Yang pertama Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, yang kedua Sab'ul Masani, yang ketiga apa tadi? Ummul Quran atau Ummul Kitab. Kemudian poin yang selanjutnya adalah keutamaan surat Al-Fatihah. Ini yang diminta nih, salah satu yang diminta dari jamaah. Apa sih keutamaan surat Al-Fatihah? Banyak, Pak. Banyak keutamaan dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia yang ada di dalam Al-Quran. Surat yang paling mulia yang ada di mana? Di Al-Quran.
Jadi sekian banyak Al-Quran, sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, sekian banyak surah-surah. Yang paling mulia apa Pak? Semuanya mulia, tapi yang paling mulia adalah surat Al-Fatihah. Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah SAW sendiri. Dalam suatu hadis yang bersumber dari Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, beliau berkata, kata beliau, qala kuntu usalli pada'ani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falam ajibhu. Pada suatu hari aku sedang salat sunat, ya. Beliau bercerita nih, Abu Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id bin Al-Mu'alla, maaf, Abi Sa'id bin Al-Mu'alla bercerita, kuntu usolli, pada suatu hari aku sedang salat sunat. Pada ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi memanggil aku. Falam ajibhu, kemudian aku tidak menjawab. Karena aku sedang apa tadi? Sedang salat. Kira-kira salah apa betul nih? Apa yang dilakukan Abu Sa'id? Ya. Dia sedang salat sunat, kemudian dipanggil oleh Rasulullah, beliau tidak menjawab. Kemudian kultu, setelah selesai sholat, beliau menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, inni kuntu usolli. Wahai Rasulullah, tadi aku lagi sholat. Aku tadi lagi sholat sehingga mohon maaf aku tidak bisa memenuhi panggilan engkau. Apa kata Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, alam yakulillah istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum. Istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum. Ya. Istajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulullah jika keduanya memanggil? Ya. Berarti harus dipenuhi itu tadi ya. Jadi ketika sholat Rasulullah memanggil, harus dipenuhi panggilannya, walaupun sholat, tapi sholat sunnah. Ada dua orang Pak, pertama Rasulullah, kedua siapa Pak? Ibu kita Bu. Jadi kalau kita sholat sunat, ibu kita memanggil, maka kita wajib memenuhi. Ya, kita sholat kita batalkan, kemudian wajib memenuhi ibu, panggilan ibu. Ya, kalau Rasulullah masih hidup, kita sholat nih, sholat sunat, Rasulullah manggil kita, maka kita harus memenuhi panggilan Rasulullah. Ya, berdasarkan tadi firman Allah, istajibu lillahi wali rasuli idza da'akum. Ya. Summa qala, kemudian Rasulullah bersabda, alau alimuka azam surah fil Quran qabla an tahruja minal masjid. Wahai Abi Sa'id, mau enggak aku ajari, mau enggak aku kasih tahu satu buah surat yang paling mulia? Kata Rasulullah nih, azamu surah, surat yang paling mulia yang Allah turunkan kepadaku sebelum engkau keluar dari masjid, mau enggak aku ajari? Kata Abu Sa'id, ya mau dong, diajari oleh Rasulullah. Fahadha biyadi, kemudian Rasulullah menggandeng tangan Abu Sa'id. Digandeng tangan Abu Sa'id. Luar biasa Pak, akhlak beliau. Digandeng sama Rasulullah. Ya, Rasulullah menggandeng tangan Abu Sa'id. Kira-kira bahagia enggak Pak digandeng sama Rasulullah? Makhluk yang paling mulia. Kita digandeng sama Presiden Jokowi, kira-kira bahagia enggak? Presiden sama RT aja sama RW bahagia benar digandeng. Ya. Ya. Ini sama Rasulullah, makhluk paling mulia. Makhluk paling mulia. Kemudian Rasulullah menggandeng tanganku, kata Abi Sa'id bin Al-Mu'alla. Falamma aradna an nahruja, kemudian tatkala mau keluar, hampir mau keluar ke masjid, kok belum ngajarin juga nih Rasulullah. Katanya tadi janji mengajari surat yang paling mulia. Qultu, aku nanya lagi, ya Rasulullah, innaka qulta law allimannaka azama surah minal Quran. Wahai Rasulullah, bukankah engkau tadi berkata akan mengajariku satu surah yang paling mulia di Al-Quran? Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, qala alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anil azim alladzi utituhu.
Kemudian Rasulullah berkata, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Surat alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah ya sabul masani, 7 ayat yang diulang-ulang, wal Qur'anal azim, dan Quran yang agung, allazi utitu, yang Allah berikan kepadaku. Ya, ini dalil yang mengatakan bahwa Al-Qur'an atau surat Al-Fatihah adalah surat yang paling mulia, yang paling mulia. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah itu adalah obat. Ini keutamaan yang kedua. Ya, asyifa. Ini hadisnya cukup panjang, cuman saya kasih intisarinya aja. Hadisnya kalau dibacakan panjang bener nih, waktunya bisa sejam lebih. Kita lanjut. Jadi yang kedua, keutamaan kedua dari surat Al-Fatihah adalah Al-Fatihah itu adalah obat. Adalah obat. Jadi pada suatu hari sahabat Rasulullah mengadakan perjalanan, Pak. Mengadakan perjalanan tanpa Rasulullah, sahabat Rasulullah aja. Kemudian singgah di suatu perkampungan. Singgah di suatu perkampungan. Kemudian orang-orang kampung situ tidak ada yang menjamu, Pak. Ada tamu tidak mau menjamu. Kemudian lurah atau kepala kampung tersebut digigit binatang buas, binatang berbisa. Ya, sampai tidak bisa berjalan. Jadi kepala suku di kampung tersebut digigit binatang berbisa sehingga tidak bisa berjalan. Ya. Setelah rakyatnya mencari ke sana ke sini, obat, tabib, dokter untuk mengobati, tidak ada yang bisa, Pak. Tidak ada yang bisa. Kemudian salah seorang dari kampung tersebut ngomong, kenapa kita nggak minta saja sama orang yang baru datang tuh, tamu tuh, ya, yang kita tidak jamu. Ya, mungkin ada sesuatu di situ, mungkin ada obat. Ya. Mungkin ada obat. Kemudian kata orang tersebut, hal fikum rokin, apakah kalian ada yang punya obat nih buat lurah kami? Ya. Fa inna sayyidal hayy ladikun, karena pimpinan kami ini tersengat binatang berbisa ini. Tolong dong, ya, kata salah seorang dari mereka. Faqala rajulun minhum na'am. Fatahu faraqahu bi Fatihatil kitab. Ya, saya punya sesuatu nih. Kata salah seorang sahabat Rasulullah. Saya punya sesuatu, saya insya Allah bisa mengobati lurah kalian. Saya bisa mengobati kepala suku kalian. Yaitu diruqyah dengan Fatihatul kitab. Dibacain Fatihah aja, Pak. Dibacain Fatihah. Setelah dibacain Fatihah, babara rajulu fa'atiya qati'an minal ghanam. Kemudian babara rajulu, orang tersebut tiba-tiba sembuh, Pak. Tiba-tiba sembuh, dibacakan Fatihah tiba-tiba sembuh. Bisa bangun, bisa berjalan seperti sedia kala, seperti tidak ada apa-apa. Ya, dibacain Fatihah, cuma Fatihah aja, kemudian ditiupkan, kemudian sembuh seperti sedia kala. Nah, makanya kalau sakit baca Fatihah aja, Pak. Ya. Pernah nggak mencoba nih? Kita pas sakit, anak kita sakit, kita baca Fatihah, sembuh nggak tuh? Mendingan. Ya, kok nggak sembuh-sembuh, berarti ada yang kurang beres. Ya. Jadi Fatihah bisa jadi obat, ada syaratnya, Pak. Ya, pertama, yang baca Fatihah nggak banyak dosanya. Kita banyak dosanya apa enggak nih? Kalau kita baca Fatihah nggak sembuh-sembuh tuh anak, berarti kita banyak dosanya. Ya. Mendingan doang. Ya? Mendingan. Berarti mudah-mudahan dosanya sedikit. Ya. Jadi kalau ada orang soleh, Pak, jangan ragu, minta dibacain. Insya Allah, ya, itu jadi obat. Nah, orang tersebut, lurah tersebut, setelah dibacain Fatihah, tiba-tiba langsung apa? Langsung sembuh. Ya.
Kemudian setelah itu dikasih hadiah. Yang meruqyah ini dikasih hadiah, ya. Dikasih hadiah apa, Pak? Kambing. Ada riwayat yang lain 30 ekor kambing. Masya Allah, 30 ekor kambing kali 4 juta. Berapa tuh? 140 juta ya? 120 juta, Masya Allah. Banyak juga ini. Kata teman-temannya, yuk kita bagi-bagi yuk. Wah, kita bagi-bagi, kata teman yang lain tuh. Kata yang ngobatin, jangan dulu. Kita ceritakan dulu hal ini kepada Rasulullah, ya. Kemudian datanglah. Maksudnya cerita itu apakah ini halal atau haram nih? Boleh nggak nih kita ambil hasil ini nih? Nah, gitu kan. Kemudian datang kepada Rasulullah. Setelah datang Rasulullah diceritakan seperti itu, kemudian fatabas sama Rasulullah pun tersenyum, ya. Rasulullah pun tersenyum, ya. Diceritakan dari awal bahwa dia mengobati orang tersebut dengan membaca Fatihah, kemudian sembuh. Kemudian Rasul dikasih hadiah 30 ekor kambing, Rasul pun tersenyum, ya. Rasul pun tersenyum. Kemudian bertanya, wa ma adraka anna ruqyah? Kamu emang tahu dari mana Al-Fatihah itu adalah obat? Ini pertanyaan yang menegaskan, Pak. Pertanyaan yang menegaskan memang benar Fatihah adalah obat, ya. Fatihah adalah obat, ya. Kemudian summa hudu minhum wadribuli bisahmin ma'akum. Ambil aja itu, ambil. Hadiahnya boleh kok. Bisa diambil, halal. Ambil, ya. Hadiah tersebut diambil, upah tersebut diambil. Wadribuli bisahmin ma'akum, jangan lupa bagianku, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah minta bagian nih, ya. Enak amat Rasul minta bagian tentang Nabi, ha? Bukan, ya. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa yang dilakukan orang tersebut betul, halal. Jadi Rasulullah, agar supaya Rasulullah itu mengingatkan kepada sahabatnya, menerangkan kepada sahabatnya supaya tidak ada keraguan-raguan. Supaya tidak ada keraguan-raguan, saya juga mau makan kok, nah, gitu, ya. Bahwa hasil dari ruqyah itu adalah halal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, masih banyak keutamaannya. Masih kuat, Pak? Ya, romanya udah pada ngantuk nih. Ya, ibu-ibu masih ada keperluan. Satu lagi, ya. Al-Fatihah adalah obrolan mesra. Obrolan mesra antara hamba dengan Tuhannya. Obrolan mesra antara hamba dan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu hadis yang bersumber dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ya. Rasulullah bersabda, "Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani 'abdi." Jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, ketika itu pula Rasulullah menjawab, hamidani abdi, hambaku memuji-muji diriku. Jadi ketika itu pula dijawab oleh Allah. Jadi seperti ngobrol, ya, Pak, Bu. Jadi membaca Fatihah itu ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba, kata Rasulullah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, langsung ketika itu pula, detik itu pula dijawab oleh Allah, hamidani abdi, hambaku sedang memuji-muji diriku. Aku dipuji-puji oleh hambaku, ya Allah. Kemudian ketika seorang berkata lagi, wa idza qala rahmanir rahim, jika seorang berkata ar-rahmanir rahim, qala Allah Ta'ala asna alayya abdi, ketika seorang mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah ketika itu pula, detik itu pula menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjung-nyanjung diriku. Nih, Pak, harus diresapi nih bacaan Fatihah. Jadi ketika kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, ketika itu pula Allah jawab, hamidani abdi, hambaku memuji-muji diriku. Kemudian ketika seorang membaca ar-rahmanir rahim, ketika itu pula, detik itu pula Allah jawab, asna alayya abdi, hambaku sedang menyanjung-nyanjung diriku. Dijawab oleh Allah, Pak. Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala detik itu pula. Ya. Kemudian wa idz qala maliki yaumiddin, majjadani abdi, ketika seorang mengucapkan maliki yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan,
Ketika itu pula dijawab oleh Allah, majadani abdi, hambaku sedang mengagungkan diriku. Dijawab pula, Pak. Jadi seperti ngobrol. Ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, dijawab oleh Allah, majadani abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan diriku. Masya Allah, ya. Kemudian wa ijab qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Dan jika seorang mengucapkan atau membacakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika itu pula, detik itu pula dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, hadza baini wa bainal 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini urusan antara hakku dengan hambaku, dan hambaku berhak apa yang ia pinta, ya. Ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ketika seorang mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tadi dijawab oleh Allah, hanya kepada Engkau ya Allah aku memohon pertolongan, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Ketika itu pula dijawab oleh Allah tadi apa, Pak? Hadza li abdi, hadza baini wa bainal abdi wa li abdi masal. Ini adalah urusan aku dengan hambaku, maka aku berhak untuk memberikan apa yang ia pinta. Kemudian ketika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ketika seorang mengucapkan ini, ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah, jalan yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau benci dan orang-orang tersesat. Maka ketika itu pula dijawab oleh Allah dengan jawaban apa? Hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini adalah urusanku, ini adalah bagian hambaku, dan hambaku berhak apa yang ia pinta. Masya Allah. Jadi setiap ayat dibalas oleh Allah, Pak. Ini harus kita resapi agar kita lebih fokus, lebih khusyuk lagi ketika membaca Al-Fatihah. Makanya ini pentingnya ngaji, ya, pentingnya ngaji. Jadi kita ibadah kita lebih sempurna lagi. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita pada hakikatnya ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak keutamaan yang lain, karena masih terbatasnya waktu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan kali ini saya hanya bisa menyampaikan mukadimah surat Al-Fatihah, dan pada pertemuan yang lain insyaallah kita akan masuk pada tafsir rinci surat Al-Fatihah. Tafsir rinci artinya tafsir ayat per ayat, bahkan kata per kata, biar kita lebih paham, lebih memahami isi kandungan Al-Fatihah yang begitu luas, sehingga kita lebih sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.